Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku bisa update lagi dengan judul yang berbeda ya teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini aku bakalan update video bukan tentang budgeting ya teman-teman. Aku mau share ke teman-teman semua. Ini aku bikin groceries tracker gitu ya teman-teman. Jadi setiap minggunya aku selalu bikin tabel kayak gini. Itu gunanya untuk nge-track groceries itu apa aja di minggu itu yang paling banyak penggunaannya ya teman-teman. Awal aku bikin ini itu karena aku itu sering banget ya minus di bagian groceries ini ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa ya, kadang tuh kalau dari rumah itu udah ada niatan nih mau beli sabun cuci baju aja, taunya malah beli yang lain-lainnya. Jadi itu yang sering boncos di groceries aku ini. Terus satu lagi ya teman-teman, aku tuh kan sekarang tinggal bukan di tempat yang lama lagi. Jadi di rumah aku, di kontrakan aku ini itu kan ada 2 kamar, yang satu kamar mandi yang di dalam itu kamar aku, kemudian satu lagi yang di luar itu letaknya di dapur ya teman-teman. Jadi untuk persabunan ini itu kayak sabun mandi, terus Pepsodent itu nggak bisa satu gitu ya teman-teman, harus masing-masing gitu. Jadi aku beli, misalkan mau beli sabun mandi nih harus belinya 2 gitu. Jadi untuk kamar mandi aku 1, kemudian untuk di kamar mandi deket dapurnya 1. Jadi kadang tuh seminggu bisa 2 kali beli sabun mandi, atau mungkin bisa 2 kali beli Pepsodent. Kadang itu sih ya teman-teman yang agak banyak gitu pengeluaran aku. Terus satu lagi itu paling banyak di minyak goreng ini ya teman-teman. Itu aku selalu banyak menghabiskan minyak goreng karena memang di rumah itu sering masak yang goreng-gorengan gitu ya teman-teman. Kadang tuh pengen banget ya ngurangin pengeluaran minyak ini, tapi tetap juga nggak bisa ya teman-teman. Nah, itu kan untuk groceries di Februari itu ada yang udah aku isi ya teman-teman. Di week 1 dan week 2 itu aku udah isi. Yang belum aku isi itu di week 3 dan 4 ya teman-teman. Jadi di sini aku mau isi dulu ya teman-teman. Jadi tadi kan aku udah ambil ya kertas budgeting untuk minggu ke-3 dan 4 itu. Aku cuman lihat di bagian pengeluarannya aja. Yang pertama itu kan tadi aku lihat di bagian minyak ya teman-teman. Untuk minyak di minggu ketiga itu habisnya di 20.500 ya teman-teman. Kemudian itu ada untuk shampoo itu habisnya di 4.000. Oh ya, ini untuk shampoo itu aku belinya nggak renteng-rentengan gitu ya teman-teman, tapi beli seperlunya aja sih sebenarnya. Kadang tuh aku juga nggak setiap hari juga ya keramas. Misalkan keramas sampai misalnya keramas itu 3 kali seminggu gitu kan. Terus untuk shampoo ini biasanya aku ya belinya itu yang 2 sekat gitu loh teman-teman. Ngerti nggak? 2 sekat itu kayak kayak apa namanya, shampoo
shampoo, misalnya nih shampoo Lifebuoy itu kan ada 2 sekat gitu ya. Jadi kan misalnya kalau kita beli 4 itu kan ada 8 ya. Jadi itu aja sih aku pakai biasanya, yang sengaja beli yang 2 sekatan itu. Kadang ada juga sih yang beli yang 1 sekat aja. Itu biasanya sih aku pakai Tresemme ya teman-teman. Kemudian Dove juga ada sih yang 1 sekat, ada juga yang 2 sekat gitu ya teman-teman. Jadi sih untuk shampoo itu aku belinya cuman yang kayak gitu aja ya teman-teman, nggak beli yang pakai botol itu, karena kalau pakai botol itu pasti boros banget ya. Kemudian itu ada kopi itu habis di 8.500 ya teman-teman. Kemudian untuk teh aku nggak beli ya. Nanti teman-teman ini bisa lihat aja ya di video aku ini. Terus untuk groceries ini itu kan banyak ya macam-macamnya. Aku ada minyak goreng itu yang pertama, kemudian ada shampoo, teh, kemudian gula, terus ada pembalut, ada saus tiram, ada Masako, terus ada tepung serbaguna, ada Rexona, kemudian kecap, terus ada juga meses atau roti tawar. Nah untuk meses roti tawar mentega itu aku nggak tiap minggu ya belinya ya teman-teman, kan kalau lagi kepengen aja baru aku beli. Karena jujur ya untuk roti tawar ini sebenarnya suami aku sih yang lebih suka ya teman-teman, tapi kadang-kadang dia juga nggak terlalu pengen itu juga. Kadang kemarin itu pernah ya roti tawar itu aku kan biasanya kan nggak pernah masukin ke kulkas ya teman-teman, karena suhu di ruangan di dalam kamar aku itu udah cukup lah gitu untuk nyimpan makanan. Terus aku simpan lah roti tawar itu, karena biasanya aku beli roti tawar yang mereknya berbeda itu bisa tahan ya, disimpan cuman di kamar aku itu bisa tahan sampai 5 hari dan gak ada jamuran gitu. Nah pas waktu itu aku beli roti tawar yang mereknya beda dari biasanya ya teman-teman, itu baru 3 hari itu udah jamuran ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk beli roti tawar ini yang biasa aku pakai aja mereknya ya teman-teman. Kemudian karena kan di bulan puasa ini waktu itu aku beli roti tawar itu mau masuk bulan puasa gitu ya teman-teman. Karena kalau bulan puasa ini terlalu banyak makanan di rumah itu kadang nggak kemakan juga ya teman-teman. Padahal bulan puasa itu ya waktu siang kita nahan lapar ya teman-teman, terus malamnya makan, tapi pas udah buka puasa itu rasanya udah kenyang aja perut, nggak pengen makan apa-apa lagi gitu. Jadi kemarin itu makanya roti tawar aku itu jamuran ya teman-teman, sampai jamuran aku kaget baru kemarin periksa-periksa lemari, terus mau makan itu ya rencananya pakai kopi dingin gitu, tahu-taunya udah jamuran gitu. Jadi aku kayaknya nggak beli itu dulu deh, ataupun kalau mau beli aku pakai merek yang biasa aja gitu. Semisal kalaupun wanti-wanti aja sih, besok-besoknya aku mau taruh di dalam kulkas aja lagi untuk roti tawar. Kemudian ada juga itu untuk lanjut ya, untuk sambal, kemudian sikat gigi, terus ada cotton buds itu termasuk dalam groceries aku ya teman-teman. Terus ada juga tadi sunlight deterjen, itu termasuk dalam semua kategori groceries aku yang aku keluarkan di setiap minggu, bukan di setiap minggu sih, pokoknya adalah aku beli di minggu itu. Kemudian itu ada tambah juga hand body juga aku masukin ke dalam groceries ya teman. Nah untuk trackernya ini kan bisa nanti jadi perbandingan buat kita. Nah misalkan di minggu pertama tuh minyak keluarnya segini, terus di minggu kedua alhamdulillah bisa menghemat pengeluaran untuk minyak, terus di minggu ketiga itu di pertengahan lah gitu kan, terus minggu keempat naik lagi nih pengeluaran kita. Nah jadi kita dengan melihat itu tuh kita bisa menjadi pelajaran gitu ya teman-teman, menjadi biar di minggu depan itu kita bisa kurangin apa-apa aja yang paling banyak penggunaannya gitu.
Oke, itu udah selesai ya aku bikinnya. Terima kasih ya udah nonton video aku sampai selesai. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman nggak paham sama tabelnya, itu lihat aja nanti ya teman-teman, karena tadi aku recordnya kurang jelas gitu ya, karena mungkin faktor HP juga. Terus aku lupa juga buat ngezoom di awal tadi, jadi kurang kelihatan ya tulisannya. Nanti teman-teman bisa lihat aja lagi ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.